Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari grup L, sesi E1 paralel E, di sini akan mempresentasikan mengenai pengecatan mikroorganisme. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi dengan NPM 21244. Perkenalkan, nama saya Alda Elisia, NPM 21228. Perkenalkan, nama saya Ramadhanu Dirja dengan NPM 21255. Baik, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh partner saya. Baik, saya akan lanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari pengecatan jasa training. Oke, untuk latar belakang ini yaitu identifikasi jasa training dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya kan pada media. Nah, biasa yang kita gunakan itu kan lebih sering menggunakan media padat daripada menggunakan media cair. Apabila dalam proses mengidentifikasi bakteri maupun menganalisa belum memuaskan, maka diperlukannya pengecatan ataupun pemberian warna pada jasa training. Nah, pemberian warna ini pada jasa training akan menghasilkan suatu visualisasi dari jasa training yang lebih jelas dan juga kontras. Untuk pewarnaan jasa training ini ketika diaplikasikan pada jasa training akan bergantung dari beberapa kondisi. Nah, terdapat beberapa metode dalam pewarnaan jasa training, seperti pengecatan sederhana, diferensial, pengecatan spora, positif maupun negatif. Nah, dari setiap jasa training ini memiliki karakteristik masing-masing. Setiap pemilihan metode pewarnaan dan juga faktor-faktor penunjang lainnya itu perlu diperhatikan dengan baik. Dengan melihat pentingnya pemberian warna pada jasa training, maka perlu dilakukannya percobaan maupun praktikum pengecatan jasa training agar praktikan ke depannya dapat mengetahui dari metode pewarnaan jasa training dengan baik dan benar, serta karakteristik dari jasa training yang akan diaplikasikan. Oke, bisa di next slide. Oke, selanjutnya yaitu di sini saya akan menjelaskan macam-macam metode pengecatan dari mikroorganisme. Nah, seperti yang kita tahu, pewarnaan mikroorganisme, bakteri maupun gram merupakan salah satu teknik pewarnaan yang paling penting di dalam mikrobiologi. Nah, namanya sendiri diambil dari ahli bakteriologi Denmark Hans Christian Gram yang pertama kali memperkenalkannya pada tahun 1882. Nah, terutama untuk mengidentifikasi organisme dari penyebab penyakit pneumonia. Nah, seringkali pengujian pertama dari beliau ini dilakukan, pewarnaan gram melibatkan penggunaan kristal violet ataupun methylene blue sebagai warna primer. Nah, istilah organisme yang mempertahankan warna primer dan juga tampak ungu kecoklatan di bawah mikroskop adalah organisme gram yang positif. Sedangkan organisme yang tidak menyerap pewarnaan primer dan tampak berwarna merah di bawah mikroskop dan merupakan hal tersebut organisme gram negatif. Nah, seperti yang terpampang di layar, yaitu ada pun beberapa jenis metode pewarnaan bakteri yang sering diterapkan, yaitu diantaranya seperti pewarnaan sederhana, pewarnaan diferensial, pewarnaan spora, pewarnaan tan asam, positif maupun negatif. Nah, dari metode pewarnaan tersebut dapat digunakan untuk mempermudah mengetahui karakteristik dari bakteri yang akan dianalisis nantinya, sesuai dengan jenis metode yang akan diterapkan. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari metode pewarnaan. Yang pertama yaitu ada pewarnaan sederhana. Ketika kita memberian warna pada bakteri ataupun zat-zat training dengan menggunakan larutan hanya satu warna saja pada lapisan tipis ataupun olesan yang sudah difiksasi. Untuk pewarnaan diferensial sendiri, prosedur pewarnaannya akan menampilkan perbedaan di antara sel-sel bakteri ataupun bagian-bagian sel bakteri. Nah, untuk pewarnaan jenis ini itu akan membagi bakteri menjadi bakteri gram positif dan juga negatif.
Untuk pewarnaan diferensial ini sendiri bisa menggunakan beberapa jenis pewarnaan, lebih dari 2 warna. Untuk pewarnaan spora ini, bakteri bisa memiliki spora ataupun tidak. Nah, untuk mengetahuinya dilakukannya pewarnaan spora ataupun pewarnaan struktural. Nah, tujuannya itu untuk mengetahui struktur dari spora yang ingin kita analisis ataupun identifikasi. Selanjutnya yaitu ada pewarnaan tahan asam. Nah, untuk pewarnaan tahan asam ini adalah pewarnaan yang dapat mengukur dari ketahanan sel yang telah diwarnai terhadap pencucian dengan asam. Nah, ketahanan asam ini dari bakteri dan juga aktivasi dari tetesan tertentu berhubungan dengan banyaknya lapisan lemak yang ada dalam mikroorganisme. Sebagai pewarna dasar, karbofluksin dan juga dilakukan pencucian dengan alkohol asam. Kemudian ada pewarnaan negatif. Untuk pewarnaan negatif ini atau pewarnaan yang tak langsung, jenis pewarnaan yang digunakan untuk mewarnai dari latar belakang dari bakteri ini bukan hanya dari bakterinya. Jadi pewarnaan jenis ini itu yang biasa digunakan yaitu menggunakan nigrosin ataupun titacina. Kemudian ada pewarnaan positif. Untuk pewarnaan positif sendiri yaitu pewarnaan yang langsung. Jenis pewarnaan yang digunakan untuk mewarnai bakteri yang umumnya zat pewarnanya akan menampilkan atau menampakkan garam-garam yang akan dibangun oleh ion-ion yang bermuatan positif ataupun negatif, di mana salah satunya ion-ion tersebut yang akan menampilkan suatu warna. Mungkin itu saja yang akan saya paparkan, selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Baik, selanjutnya adalah fiksasi. Fiksasi merupakan proses pengawetan jaringan biologis dengan menghentikan segala reaksi biokimia, sehingga mencegah terjadinya autolisis dan pembusukan. Fiksasi sendiri merupakan serangkaian peristiwa kimiawi yang cukup kompleks yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan pada berbagai unsur kimia dalam suatu sel. Namun, perubahan unsur kimia ini tidak merubah morfologi sel serta detail dari struktur selnya. Fiksasi sendiri sering digunakan untuk proses solidifikasi, pengerasan, diferensiasi optik, pencegahan autolisis, serta pencegahan pembusukan jaringan. Next. Baik, selanjutnya yaitu mikroorganisme gram positif dan negatif. Mikroorganisme gram positif merupakan mikroorganisme yang akan mempertahankan zat warna yang dimiliki oleh kristal violet setelah dicuci dengan alkohol dan mengakibatkan mikroorganisme ini berwarna biru atau ungu. Hal ini dikarenakan mikroorganisme gram positif memiliki dinding sel yang tersusun atas peptidoglikan yang tebal, di mana peptidoglikan yang lebih tebal mampu mempertahankan zat warna meskipun telah dicuci dengan alkohol. Sedangkan pada mikroorganisme gram negatif, mikroorganisme ini tidak dapat mempertahankan zat warna yang dimiliki oleh kristal violet setelah dicuci dengan alkohol dan menyebabkan mikroorganisme gram negatif berwarna merah muda atau merah. Hal tersebut dikarenakan mikroorganisme gram negatif memiliki dinding sel yang tersusun atas peptidoglikan yang lebih tipis dibandingkan mikroorganisme gram negatif, sehingga peptidoglikan yang lebih tipis kurang mampu mempertahankan zat warna setelah dicuci dengan alkohol. Selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pengecatan mikroorganisme. Yang pertama adalah fiksasi. Jadi fiksasi itu kan merupakan proses yang dilakukan untuk menjaga dari struktur dan bentuk pada suatu mikroorganisme pada saat dilakukan pengamatan mikroskopis. Nah, jadi hubungannya dengan pengecatan itu yang pertama untuk menghentikan aktivitas biologis mikroorganisme seperti pertumbuhan sehingga dapat menyebabkan perubahan struktural dalam proses pengecatan. Kemudian yang kedua fiksasi. Fiksasi ini membantu mempertahankan struktur sel sebaik mungkin. Yang ketiga, membantu mencegah kerusakan atau degradasi sel selama penyimpanan dan persiapan sampel. Yang keempat, mikroba yang telah difiksasi itu cenderung lebih mudah menyerap pewarnaan karena pada proses fiksasi itu
dapat membuka atau merubah permeabilitas sel. Nah, hal ini tuh memungkinkan pewarna jadi lebih baik dalam menembus dan berinteraksi dengan struktur selnya. Kemudian yang terakhir adalah mencegah kontaminasi. Faktor yang kedua adalah pencucian warna. Jadi pada proses pencucian warna ini dapat membantu mempertahankan kontras dan kejelasan gambar pada saat dilakukan pengamatan mikroskopis. Nah, jadi biasanya itu sampel itu dicuci dengan menggunakan larutan tertentu atau menggunakan bahan kimia tertentu seperti menggunakan air atau asid alkohol yang dapat menghilangkan pewarna berlebih. Faktor yang ketiga adalah waktu pengecatan. Jadi kan saat dilakukan pengecatan itu digunakan untuk mengontraskan struktur sel mikroorganisme sehingga dapat diamati di bawah mikroskop dengan jelas. Jadi waktu pewarnaan itu memungkinkan suatu pewarna berinteraksi dengan struktur sel tersebut, dan waktu yang tepat diperlukan agar pewarna dapat melekat dengan baik pada sel dan memberikan kontras yang diinginkan. Kemudian faktor yang terakhir adalah pemilihan penggunaan warna tertentu. Jadi pemilihan warna ini yang dilakukan pada pengecatan itu sangat memiliki faktor yang penting, karena pada warna tertentu itu biasanya lebih efektif dalam menonjolkan struktur sel apabila pewarnaan dan mikroorganismenya ini sesuai, sepertinya pada gram positif dan gram negatif. Kan itu memiliki perbedaan dalam komposisi dinding sel mereka, jadi memerlukan pewarna yang berbeda untuk pewarnaan gram. Seperti bakteri gram positif ini akan tampak ungu setelah proses pengecatan gram, sementara untuk bakteri gram negatif ini akan tampak berwarna merah. Selanjutnya akan dilanjutkan untuk pertanyaan yang tadi. Baik, untuk presentasi kali ini sudah dicukupkan. Akan saya lanjutkan sesi tanya jawab. Tadi sempat ada pertanyaan dari Ubaidillah tentang kalau tidak salah apa kekurangan dan juga kelebihan dalam penggunaan metode pewarnaan antara teknik sederhana maupun teknik diferensial. Jadi untuk pewarnaan sederhana sendiri yang sudah saya jelaskan tadi, prosedurnya itu kan hanya menggunakan satu noda pada kaca objek. Nah, pewarnaan ini mewarnai sel ataupun mewarnai dari latar belakang mikroorganisme tersebut. Nah, oleh karena itu pewarnaan sederhana ini dapat digunakan untuk mewarnai ataupun menganalisis dan juga mengidentifikasi hanya untuk satu organisme per slide-nya. Jadi itu jadi suatu kekurangannya dari menggunakan teknik sederhana. Nah, untuk kelebihannya sendiri yaitu bahan yang digunakan yaitu cukup sederhana, yaitu menggunakan bahan untuk pewarnaan yang positif, yaitu menggunakan pewarnaan yang sangat-sangat mudah didapatkan. Jadi saya ulang kembali, jadi untuk kelebihannya sendiri yaitu bahan yang digunakan itu cukup sederhana, dan untuk pewarnaannya sendiri itu mudah didapat dan juga harganya tidak begitu mahal. Untuk pewarnaan yang positif itu yang sederhana menggunakan pewarnaan dasar berwarna metilen biru ataupun kristal ungu, itu yang biasa sering digunakan. Nah, untuk yang negatif, pewarnaan negatif sederhana itu digunakan pewarnaan asam seperti nigrosin dan juga yang lain-lainnya. Untuk pewarnaan ini biasanya itu ditolak oleh materi genetik bakteri yang bermuatan negatif dan juga berkumpul di sekitar sel bakteri. Untuk selanjutnya yaitu metode pewarnaan diferensial. Nah, untuk metode pewarnaan diferensial sendiri ini untuk kekurangannya yaitu jika kita ingin menganalisis ataupun mengidentifikasi jenis bakteri yang kita inginkan sesuai dengan kebutuhan, nah itu kan terkadang bahan yang pewarnaan yang kita gunakan itu kan sulit didapatkan. Nah, selain itu juga dari kesulitan pewarnaan itu menyebabkan harganya juga sangat-sangat tidak terjangkau. Sedangkan untuk kelebihannya sendiri yaitu untuk memberikan dua ataupun lebih dari warna yang berbeda yang sudah saya
jelaskan tadi. Jadi untuk kelebihannya metode diferensial ini kita dapat menggunakan ataupun memberikan 2 ataupun lebih warna berbeda pada sel mikroba. Nah, ini itu dapat membantu kita untuk membedakan berbagai jenis spesies dari bakteri-bakterinya, serta dapat mengetahui dari karakteristik dan juga morfologi yang lebih jelas dan juga kontras. Kemudian tadi sempat ada pertanyaan dari Yusratus Sakinah. Itu kalau tidak salah tentang pewarnaan ataupun pengecatan spora itu fungsinya itu untuk apa, dan juga contohnya ya tadi kalau tidak salah. Oke, saya akan jawab. Untuk pewarnaan spora ini itu dapat kita gunakan untuk mengetahui dari struktural pada bagian spora yang ingin kita identifikasi. Nah, jadi tidak semua spora ataupun tidak semua bakteri itu bisa memiliki spora. Jadi untuk pewarnaan dari struktural dari bakteri tersebut itu hanya bisa kita mewarnai satu bagian dari selnya, sehingga ini tuh dapat memudahkan kita dalam membedakan bagian-bagian dari sel. Nah, untuk contoh-contohnya sendiri yaitu dalam pengecatan spora ini itu yaitu untuk pengecatan endospora, pengecatan flagella, maupun dari pengecatan kapsul. Jadi tujuannya itu untuk itu. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin dilanjutkan oleh teman saya. Untuk pertanyaan selanjutnya yang diberikan itu tadi yang saya tulis dari Nadia, mengapa pada pengecatan mikroorganisme itu perlu dilakukan pencucian warna, terus kalau dicuci apakah tidak mempengaruhi percobaan? Nah, jawabannya itu kan kenapa perlu dilakukan pencucian warna. Hal ini tuh dapat membantu meningkatkan kontras antara mikroorganisme yang diwarnai dengan latar belakangnya, dengan menghilangkan warna yang tidak terikat atau berlebihan dapat mempermudah pengamatan. Terus kan kalau pewarna yang berlebihan itu dapat menciptakan latar belakang yang terlalu gelap atau kabur, jadi akan sulit diidentifikasi saat melakukan pengamatan mikroskopis. Terus, apakah tidak mempengaruhi percobaan? Tidak, malah pencucian ini tuh dapat membantu proses pengamatan. Tapi kan kalau pencucian dilakukan dengan tidak hati-hati, maka akan sangat mempengaruhi percobaan seperti akan terjadinya overwashing atau underwashing. Nah, pencucian warna yang berlebihan atau overwashing itu dapat menghilangkan pewarna yang seharusnya tetap melekat pada mikroorganisme, sehingga mengakibatkan gambar pada saat melakukan pengamatan mikroskopis itu menjadi pucat atau sulit diamati. Sebaliknya, pada saat pencucian warna yang kurang atau underwashing itu dapat menyebabkan adanya pewarna berlebihan yang masih menempel pada latar belakangnya, sehingga akan mengurangi kontras dan mempengaruhi kualitas gambar pada saat melakukan pengamatan mikroskopis. Kemudian pertanyaan dari Jessica tadi itu di faktor itu ada pemilihan warna. Apa dampaknya kalau kita salah dalam memilih warna pada pengecatan mikroorganisme? Terus apa saja hal yang perlu dihindari agar tidak terjadi kesalahan dalam pengecatan mikroorganisme? Untuk dampaknya itu biasanya kita akan kesulitan dalam mengidentifikasi mikroorganisme karena kan tidak sesuai dengan struktur sel mikroorganisme sehingga dapat mengabulkan detail. Terus nanti saat melakukan pengamatan itu tidak nampak struktur sel dan koloninya. Kemudian hal-hal yang perlu dihindari ini, yang pertama itu ada overstaining atau understaining. Nah, overstaining ini terjadi saat pewarnaan itu berlebihan, jadi dapat mengabulkan struktur sel. Sebaliknya, understanding ini pewarnaan yang kurang, jadi dapat membuat struktur mikroorganisme ini sulit terlihat. Karena terus yang kedua ini, hal yang kedua ada kontaminasi. Kontaminasi ini dapat merusak hasil pengecatan. Yang ketiga ini fiksasi. Fiksasi yang tidak tepat ini dapat merusak struktur sel mikroorganisme atau dapat mengubah sifat-sifat mikroorganismenya. Kemudian yang dan pemanasan yang berlebihan ini dapat merusak sel mikroorganismenya. Selanjutnya pertanyaan yang diberikan oleh partner saya. Baik, selanjutnya adalah pertanyaan dari Jessica. Di mana pertanyaannya adalah
apa perbedaan dan karakteristik mikroorganisme gram positif dan gram negatif. Untuk jawabannya, untuk mikroorganisme gram positif, yang pertama, dia itu karakteristiknya setelah pewarnaan, mikroorganisme ini itu berwarna biru atau ungu. Yang kedua, dia tidak memiliki membran luar pelindung. Yang ketiga, dia memiliki dinding sel yang tebal. Yang keempat, dapat berbentuk basil atau kokus. Dan yang kelima adalah mengandung toksin atau zat beracun yang banyak seperti toksin emetik, toksin penyebab diare, neurotoksin, dan enterotoksin. Untuk mikroorganisme gram negatif sendiri, karakteristiknya yang pertama itu setelah pewarnaan, mikroorganisme ini berwarna merah muda atau merah. Yang kedua, mikroorganisme ini memiliki dua membran, yaitu membran luar dan membran dalam. Untuk yang ketiga, dinding sel dari mikroorganisme ini sendiri itu tipis. Yang keempat, mikroorganisme ini dapat berbentuk batang atau basil, berbentuk kokus, dan juga berbentuk spiral. Dan yang kelima, mikroorganisme ini hanya mengandung satu toksin atau satu zat beracun, yaitu endotoksin. Selanjutnya, yaitu pertanyaan dari Ubaidillah. Pertanyaannya adalah, kan ada macam-macam metode pengecatan, salah satunya yaitu metode pengecatan Ziel-Nielsen untuk bakteri tahan asam. Terus untuk kalau bakteri yang tidak tahan asam itu pakai metode apa? Untuk jawabannya sendiri, saya menjawab bahwa untuk pengecatan bakteri yang tidak tahan asam itu dapat dilakukan dengan metode Quignon-Gabet, di mana pada metode ini tidak perlu dilakukan pemanasan karena pada metode ini terdapat alkali fusin dengan konsentrasi yang tinggi, sehingga walau tanpa pemanasan dapat menghilangkan lapisan pada dinding sel bakteri tahan asam. Namun jawaban saya mendapat koreksi dari Mbak Alista, di mana untuk mikroorganisme tidak tahan asam itu dapat dilakukan pengecekan dengan metode Ziel-Nielsen atau metode Quignon-Gabet. Namun terdapat perbedaan hasil, di mana untuk bakteri tahan asam hasilnya adalah mikroorganismenya akan berwarna merah, sedangkan untuk mikroorganisme yang tidak tahan asam, mikroorganismenya akan berwarna biru. Dikarenakan pada mikroorganisme tahan asam saat diberi alkohol asid atau asam alkohol, itu dia mempertahankan warna merah dari karbol-fuksin. Sedangkan untuk mikroorganisme yang tidak tahan asam, warna merah dari karbol-fuksin tersebut akan luntur, sehingga setelah dicelupkan atau diwarnai dengan larutan Lovers methylene blue, maka mikroorganisme tidak tahan asam akan berwarna biru. Sekian pertanyaan dari saya, pertanyaan dari teman-teman, dan jawaban saya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Apabila terdapat kesalahan, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.